laporan terhadap Wali Kota Depok itu laporan yang dilayangkan tanggal 13 Desember tahun 2022 jam 11 malam. Nomor LP-nya 6354 di Polda Metro Jaya. Itu tentang dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap perlindungan anak. Jadi yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok, yaitu Bapak Muhammad Idris. Baru kemarin kan Selasa, sekarang ini hari Senin, berarti kan baru 6 harian ya. Nah itu sudah saya ada panggilan lagi buat di BAP di hari Rebo jam 10 pagi tanggal 21 Desember 2022. Berarti lusa saya nanti datang ke Polda Metro untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor, sebagai pelapor dalam perkara tersebut. Ya, tentunya semua bermula dari korban kan. Ada keluh kesah korban, ada tangisan korban, ada teriakan korban, ada gugatan korban tentang suatu hal yang nggak adil, suatu hal yang kemudian begitu menyiksa anak-anak, menelantarkan anak-anak mau sekolah, mereka nggak bisa sekolah. Pagi jam 5 udah bangun, udah sholat subuh, udah berdoa, udah makan, udah sarapan, udah siap-siap rapi pakai seragam, berangkat sampai sekolah, nggak ada gurunya. Terus mereka bengong aja selama 6 jam pelajaran kan. Sehari 2 hari mereka nangis dong karena nggak ada guru kan. Kayaknya mereka tergoncang tuh jiwa anak-anak. Nah dari teriakan mereka ini, jadi ya sudah mereka memberikan keluh kesah kepada kami kuasa hukum. Keluh kesah ini yang kita lihat apakah keluh kesah ini adalah melanggar undang-undang apa tidak tuh dari kelakuan dari wali kota. Ternyata melanggar undang-undang perlindungan anak ya tahun 2014 nomor 35. Diusut ternyata pasalnya ada, sehingga sudahlah kita bikin laporan pidana terhadap wali kota. Jadi wali kota Depok kita pidanakan dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak. Apa yang ngerti hukum ya kita mau nggak mau kan kita inisiatif sendiri. Kita juga nggak mau melibatkan wali murid ya buat persoalan hukum ya, biar kita sendiri aja. Nah kan mereka korban, nanti kita cari saksi-saksi yang memang mengetahui keadaan tersebut. Nah korbannya juga ada kan. Jadi wali murid tidak terlibat dalam proses pembuatan laporan tentunya dan tidak ikut. Jadi saya pisahkan antara kuasa hukum dan subjek hukum pribadi. Sebagai kuasa hukum saya iya, sebagai subjek hukum pribadi juga saya iya. Nah, posisi saya melaporkan adalah sebagai subjek hukum pribadi. Nanti Komnas Anak juga akan dipanggil sebagai saksi itu, saksi ahli kan, saksi yang kan mereka juga ikut serta langsung kan. Komnas Anak, Komnas KPAI juga, itu kan KPAI Komnas Anak loh. Sama Komnas HAM juga kan mereka datang itu. Ini kan tindak pidana umum, bukan tindak pidana aduan. Bukan delik aduan, tapi ini delik publik ya. Delik publik itu sebenarnya nggak bisa didamaikan, dia harus berproses sampai pengadilan. Salah satu contoh delik publik ya, yaitu misalnya kasus pembunuhan. Apakah kalau kita sudah membunuh orang terus kita minta kami mau damai namanya musyawarah, bisa nggak itu kemudian dimaafkan, kasusnya ditutup, kasus pembunuhan? Kan jawabannya tidak. Sama juga dengan kasus ini. Kasus undang-undang perlindungan anak ini setara dengan kasus pembunuhan. Bagi anak-anak. Ini pembunuhan apa? Ya pembunuhan terhadap masa depan anak dong. Masa depan anak terganggu. Jadi sama aja nih. Kasus ini apakah saya mau damai, mau musyawarah, saya nggak mau perpanjang? Ya ente. Di sini kan sudah terjadi pidananya. Memang apakah bisa dicabut? Nggak bisa. Jalan terus sampai pengadilan. Sampai ditentukan bersalah apa tidaknya ya di pengadilan. Karena nggak bisa dicabut. Karena nggak ada dasar mencabutnya. Karena ini tindak pidana publik. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan misalnya pencemaran nama baik, kita cemarkan, kita maaf-maafan, kita berdamai, kita cabut laporan. Apalagi, atau persoalan perdata, kita berdamai yuk, kita cabut semua persoalan hukum, kita berdamai kan. Oh ya, anak-anak traumanya kan berpanjangan. Trauma ini nggak cuma 1 bulan 2 bulan, sampai mereka dewasa mereka ingat terus ini. Begitu. Jadi ya tetap aja kita juga sendiri nggak bisa dicabut. Ada cara di mana Pak Wali Kota akan berembuk. Caranya ya berembuk dengan siapa? Ya dengan panglima hukumnya. Di undang-undang di perkara ini kan panglima hukumnya siapa? Panglima hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dia mau berembuk atau berkomunikasi, berkomunikasilah jangan sama saya.
Tapi sama Panglima Hukum ini dia berkomunikasi, yaitu Muhammad Idris, wali kota, berkomunikasi kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana berkomunikasinya? Tahu nggak? Ya di pengadilan. Gitu. Gitu ceritanya. Sama aja kan peristiwa hukumnya terjadi. Pembunuhannya sudah terjadi. Jadi seandainya ini ya kan pembunuhan sudah terjadi, udah mati orang nih. Iya kan? Ini kan contohnya. Sudah selesai dah. Gitu. Udah terjadi peristiwa hukumnya. Sama kayak maling di bank, udah ngerampok, udah ada ambil uang bank, udah mau kabur, pas ketahuan uang dibalikin. Apakah hilang pidananya? Jawabannya tidak. Tetap dia diproses hukum. Dianggap maling, ditangkap, ditahan, walaupun uang dikembalikan. Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya 5 tahun. Dan jungtonya pasal 76A butir A. Itu aja. Bukan miris lagi, miris di atasnya miris apa? Kalau miris kan kita masih gula-gula enggak? Sedih, di atasnya sedih lagi. Hancur hati ini. Nah, gitu. Hancur kan, kalau perasaan hancur kan gimana? Enggak batin. Kayak ditinggal pacar pas lagi sayang-sayangnya. Nah, itu rasanya gimana? Coba aja kalau udah cowok ditinggal ceweknya pas lagi sayang-sayangnya. Hancur hati ini. Yang memperkenalkan siapa tuh, Kota Ramah Anak? Depoknya nih, ini termasuk kota yang berbahaya nih kalau begini kejadiannya nih. Nggak ramah sama sekali sama anak kan. Bayangin aja, anak lagi sekolah mau diserbu itu sama Satpol PP. Beraninya sama anak-anak sih gimana? Ya, kedepannya ya banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup, terutama dari wilayah keadilan. Dan banyak juga keadilan yang menjadi ketidakadilan kan. Makanya kita berusaha menjaga supaya keadilan tetap menjadi keadilan. Jadi, untuk kedepannya mudah-mudahan Indonesia lebih ke berkeadilan. Keadilan kan macam-macam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pasal berapa tuh? Pancasila. Pasal kelima. Ya. Nah, keadilan sosial bagi seluruh. Nah, itu yang penting. Pasal aja udah dilanggar sama si Pak Wali Kota itu. Pasal Pancasila.